Dari buangan menjadi pemenang. Saya juga punya sebutan, dari buangan menjadi pahlawan. Dari buangan menjadi pangeran. Berapa banyak yang rindu? Dari buangan menjadi pemenang. Dan dari buangan menjadi pahlawan. Atau bahkan dari buangan menjadi pangeran. Masa sih Kak, saya bisa menjadi pangeran? Tampang seperti ini bisa jadi pangeran. Yang pertama, saudaraku, sejarah Alkitab itu berisi orang-orang yang tinggal di tanah pembuangan tetapi tetap menjadi pemenang. Saya akan ulangi. Taruh kuat-kuat di dalam hati saudara. Kalau perlu catat betul. Jangan lewatkan kebenaran-kebenaran ini. Catat. Ya kan? Karena kalau saudara nggak catat, saudara akan lupa. Sejarah Alkitab berisi orang-orang yang tinggal di tanah pembuangan tetapi tetap menjadi pemenang. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Di sana ada Mordekai, di sana ada Esther, di sana ada Daniel, bahkan di sana ada Yusuf. Saya akan lokalisir dengan 4 orang ini saja. Bahwa kita akan belajar dari 4 orang ini bagaimana mereka yang ada di tanah pembuangan tetapi mereka mengalami hal yang ajaib dan mereka menjadi pemenang, bahkan menjadi pangeran, bahkan mereka menjadi pahlawan buat bangsanya. Saya akan bacakan ayat demi ayat. Saudara, biarkan firman ini yang berbicara kuat di dalam hidup setiap saudara. Memulihkan, mengencourage dan memberikan dorongan bahkan kemenangan kuat di dalam hati setiap saudara. Esther 2 ayat 5 sampai 7. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish. Seorang Benyamin, suku terkecil dari suku Israel yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekhonya Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel, Mordekai itu pengasuh Hadasa yakni Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Baik Mordekai ataupun Esther adalah orang-orang yang tinggal di dalam pembuangan. Karena kekalahan, karena kebebalan bangsa Israel, sehingga mereka dikalahkan oleh Nebukadnezar, mereka diangkut, mereka ada di dalam pembuangan. Tapi apakah hidup mereka berhenti sebagai orang buangan? Nanti kita akan lihat. Bahwa terbukti Alkitab catat mereka tidak berhenti sebagai orang buangan. Tapi mereka keluar sebagai pemenang, mereka keluar sebagai pahlawan, bahkan mereka keluar sebagai pangeran. Daniel yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepada kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu yang celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Yang kedua adalah Daniel, dibawa sebagai seorang buangan. Saudaraku, ini ajaib. Kalau saudara baca Daniel itu luar biasa. Dia diangkut bukan pada waktu usia sudah 25, bukan. Dia diangkut di usia sangat muda, usia SMP, 12 tahun. Dia bisa menyangkali Tuhannya. Tetapi dia tidak memilih itu. Dia tidak merenungi nasib, kenapa aku menjadi orang buangan, nasib ya nasib. Tapi dia keluar menjadi pemenang yang ajaib
di pembuangan. Itulah Daniel. Mari kita lanjutkan. Kejadian 39 ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawanya dia ke situ. Saudara, yang ketiga adalah Yusuf. Dia mengalami masa yang tidak enak. Hari itu dia bangga, dia ngomong sama kakak-kakaknya. Aku bermimpi dan mimpiku ini seperti ini dan seperti ini. Kakaknya, Alkitab catat bahwa kakaknya itu iri dengan dia. Sehingga dia merencanakan untuk apa? Untuk membunuh Yusuf. Tapi hari itu pada waktu si Yusuf dilempar ke sumur, adalah pedagang dari Ismail yang membawa balsam dari Gilead. Mungkin kita ngomong, apa hubungannya Yusuf dengan balsam di Gilead? Balsam itu buat menyembuhkan. Balsam dari Gilead itu balsam yang dipakai untuk menyembuhkan. Dia digabungkan dengan itu sehingga dia bisa punya sebuah jaminan bahwa dia akan disembuhkan dan one day dia akan mengalami yang namanya walaupun dia buangan, dia akan menjadi pemenang. Baik Yusuf, baik Daniel, baik Mordekai, baik Esther adalah orang-orang buangan. Dan Alkitab mencatat, sejarah Alkitab mencatat bahwa orang-orang buangan itu tetap akan bisa menjadi pemenang. Mungkin hari-hari ini kita katakan, Kak, aku juga orang-orang buangan. Keluargaku tidak pernah menginginkan aku. Bahkan aku dibully seperti yang tadi disampaikan di kesaksian Dio. Aku dibully, bahkan aku pengen mengakhiri hidupku. Jangan, terlalu ajaib hidup saudara. Sekalipun ini orang-orang yang tinggal di tanah pembuangan, tetapi rencana Allah tidak pernah berhenti buat mereka. Mungkin hari-hari ini bukan tanah pembuangan, tetapi tanah yang dimana kita begitu takut untuk keluar di masa-masa ini. Dan sepertinya kita terbuang juga di dalam kamar kita gak pernah berani kemana-mana. Kita takut pergi ke kanan, kita takut pergi ke kiri, bahkan kita melangkah keluar rumah pun kita berpikir puluhan bahkan ratusan kali. Dan kita berpikir bahwa hidupku selesai nih. Bahkan sepertinya mungkin saudara dengar dari orang tua saudara, doakan nak, usaha papa dan mama sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah. Prediksi ekonomi menceritakan bahwa bangsa-bangsa sudah mulai mengalami defisit pertumbuhan. Belum pernah ada di dalam sejarah bahwa mengalami defisit pertumbuhan. Pertumbuhan itu kan harusnya plus 1, 2, 3. Kalau ini minus. Ada yang minus 12, ada yang minus 17. Saudaraku, dan kita mungkin mendengar itu. Tetapi saya mau kuatkan bahwa sejarah Alkitab berisi orang-orang yang ada di pembuangan. Tetapi tetap dia menjadi pemenang. Bukankah saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang dicintai oleh Tuhan? Pribadi-pribadi yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Pribadi-pribadi yang dibeli dengan darah yang mahal. Untuk apa? Untuk setiap saudara keluar sebagai pemenang. Yang kedua, kebenarannya adalah percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah menjadi pemenang di tanah pembuangan. Itulah rancangannya. Jadi saudara mesti taruh di dalam hati saudara, pandemi ini tidak akan pernah bisa menghentikan rancangan Tuhan buat hidupku. Pandemi ini tidak pernah bisa menggagalkan kehendak Tuhan atas hidupku. Pandemi ini tidak akan pernah bisa menggagalkan semua yang Tuhan sudah nubuatkan di dalam kehidupanku. Bahkan pandemi ini tidak pernah bisa menggagalkan setiap rema yang keluar dari mulut Allah yang aku dapatkan, yang aku sudah catat di dalam buku remaku. Itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena rancangannya terlalu sempurna. Karena rancangannya selalu luar biasa. Bukankah Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Percaya orang-orang percaya, percaya orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah, tetapi kita mesti yakin sepenuhnya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kak, bagaimana caranya aku bisa melihat bahwa itu rancangan penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan? Bukankah Roma 8 ayat 28 berlaku buat kita? Bahwa dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang terpanggil dan orang yang mengasihi dia. Bukankah Yesus yang mengasihi kita pertama kali? Dan kita meresponi kasihnya sehingga kita bisa mengasihi dia. Itu berarti bahwa dia turut bekerja. Kalau saudara lihat sebuah gambaran yang terjadi hari-hari ini, saya umpamakan seperti yang terjadi dengan apa yang terjadi yang kita lagi baca hari-hari ini di kitab Ayub. Ayub itu diceritakan dengan detail oleh Alkitab bahwa dia orang yang benar, blameless. Dia orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang karakternya bagus. Lalu kenapa dia mengalami hal yang buruk? Itu ada satu pertanyaan. Kenapa orang benar mesti mengalami masa-masa yang buruk? Itu yang terjadi kan hari-hari ini. Kita orang benar, kita bersama-sama dengan orang yang tidak benar, tetapi kita mengalami masa-masa yang buruk bersama-sama. Tapi ujungnya berbeda. Ayub pada waktu itu iblis datang kepada Tuhan, Tuhan tanya, "Tuh, lihat toh Ayub toh." Lalu iblis katakanlah, "Kamu kasih tembok perlindungan kok. Kasih tembok perlindungan, kamu lindungi Ayub. Ya udah, sentuh hidupnya." Singkat cerita, semuanya habis. Mungkin dimanapun kau berada mendengarkan firman ini, keluargamu sedang habis-habisan. Tapi jangan berhenti di situ. Itu kitab Ayub kan gak berhenti di situ, masih terlalu panjang. Itu kan baru pasal pertama. Pasal kedua, tuh lihat, Ayub tetap tahu tidak menyangkali dan hidupnya tetap tahu, ya kan? Mari kita lihat aja. Ya, itu kitab Ayub. Ayub pertama, ayat pertama, dia buka kitab ini dengan luar biasa. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh. Saleh itu orang yang suka pisang saleh, Kak, bukan? Saleh, ya kan? Dan jujur, ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Loh, kalau Alkitab catat ini, ya kan? Itu kan luar biasa. Keluarga saudara hidupnya benar, bisnis benar, saudara studi benar, saudara takut akan Tuhan, jujur, gak mau nyontek, disodori contekan dia ngomong dosa itu. Ngalami pandemi juga. Ayub pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama supaya saudara bisa mendapatkan the whole picture. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Oh, iblis aja doling, saudara. Kalau saudara nggak doling, aduh bahaya, saudara. Yang dia perjalanan keliling bumi ngapain? Doling, doa keliling. Amin ya, Miss. Oh ya. Wah, ini kita mesti doling juga nih. Ya. Ayat yang ketiga, firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Wah, diejek, saudara. "Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Tambahin lagi, "Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku." Wih, luar biasa, ini ayat luar biasa, saudaraku. Melawan dia untuk mencelakakan dia tanpa alasan. Jadi sebenarnya Tuhan tuh ngomongnya gara-gara kamu itu iblis.
Saudaraku, sekalipun kita orang benar dengan orang tidak benar mengalami masa-masa ini bersama-sama, tapi kan ujungnya berbeda. Ujungnya berbeda. Makanya saya mau katakan bahwa rancangan Tuhan itu tetap berlaku buat setiap saudara. Rancangan Tuhan itu sempurna dan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan, sekalipun saudara mengalami masa-masa yang tidak mudah, sekalipun saudara ada di pembuangan, tetap rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang baik, rancangan yang sempurna, karena daripadanya tidak pernah keluar rancangan yang buruk. Ayub bisa mengalami yang buruk, kenapa? Karena dia Alkitab kan catat, dibujuk oleh iblis. Dibujuk oleh iblis, ya kan. Tetapi Alkitab tetap catat bahwa Tuhan masih lindungi, Tuhan masih sertai. Itu yang saya maksud. Mari sama-sama percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Iblis aja dikasih batasan kok. Iblis, kata orang Jawa katakan, dia tidak bisa neranyak. Mentang-mentang dia bumi ini sudah jatuh di tangannya, lalu dia bisa neranyak kepada orang percaya. Enggak. Dan singkat cerita, kalau kita baca kitab Ayub, di pasal-pasal terakhir, bahwa akhirnya Tuhan pulihkan hidup Ayub. Kenapa kok Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa ini? Supaya rancangan Tuhan jadi dan menjadi kenyataan, dan kita keluar menjadi seorang pemenang, kita keluar menjadi pahlawan, kita keluar menjadi pangerannya Tuhan. Ini masa-masa proses yang ajaib. Jangan marah dengan Tuhan, saudaraku. Mungkin uang kirimanmu dipotong cukup banyak. Bukankah Alkitab yang tadi disampaikan di kebaktian pertama, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Seminggu ini saya cari Tuhan, sepertinya dia sembunyi. Saya ngomong, Tuhan, akhirnya muncul sebuah perkataan. Kamu mau datang nggak mau datang, gua kejar. Tapi tadi pagi, pada waktu Pak Yus sampaikan tentang mengucap syukur, tiba-tiba di atas saya ada sesuatu yang pecah. Pah. Saya ngomong, wow, ini nih yang selama seminggu gua cari. Dan tadi pagi, wih, itu benar-benar luar biasa. Ada pernyataan-pernyataan nubuatan yang luar biasa. Mungkin saudara mengalami pemotongan kiriman. Mengucap syukurlah. Ya kan? Gak perlu, kalau begitu mesti menghemat banyak. Ya gak apa-apa. Tapi itu akan membawa kita dilatih oleh Tuhan. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Percayalah, rancangannya sungguh sempurna. Ester 10 ayat yang ketiga ini membuktikan bahwa di masa pembuangan tetap rancangan Tuhan sempurna dan ujungnya adalah menjadi pemenang. Ester 10 ayat yang ketiga. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Wih, orang kedua. Luar biasa ya, orang kedua. Ini yang saya mau ceritakan, ini orang kedua semua. Saudaraku, dia ada di pembuangan, tetap tuh rencana Tuhan nggak gagal tuh. Dia tetap menjadi orang kedua. Lalu kenapa saudara mesti menyerah dengan keadaan? Kenapa saudara mesti merenungi nasib? Kenapa ada Sisi ini datang? Sorry, yang namanya Sisi jangan marah. Sisi itu si C maksudku, itu ya, si corona maksudnya. Saudaraku, kenapa? Nggak perlu merenungi. Percaya saja bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan itu ya dan amin. Rancangan Tuhan menjadikan setiap saudara tetap ada di puncak. Itu yang membedakan dengan orang yang benar dengan orang yang tidak benar. Jangan berlaku seperti orang yang tidak benar, yang merenungi nasib. Karena apa? Karena pandemi ini bahkan mengakhiri hidup. Ngapain? Jangan. Wong ujungnya berbeda kok. Saudara ikuti, ya kan?
Ujungnya kan pasti berbeda. Kitab Maleakhi itu catat bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan bedakan orang yang benar dengan orang yang tidak benar. Orang yang tidak benar itu akan ada di bawah, dan orang yang benar itu akan ada seperti bintang di langit yang semakin bersinar. Amin. Daniel 6 ayat 1-2. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Ada 120, di atasnya ada 3 orang. Di atasnya 3 orang, dari 3 orang ini Daniel yang paling hebat. Dia menjadi orang kedua dari semua raja. Raja boleh berganti, tetapi Daniel tidak bisa diganti. Orang buangan loh. Mungkin saudara katakan, Kak, hidupku kok nestapa. Berhenti saudaraku. Lihat, ada sebuah rencana yang ajaib. Ada sebuah rencana yang luar biasa. Rancangan Tuhan itu pasti membawa saudara menjadi pemenang, menjadi pangeran, bahkan menjadi pahlawan. Kejadian 41 ayat 37 sampai 40. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan rohullah, roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini kelebihanku daripadamu. Orang kedua lagi, orang buangan. Orang yang dibuang di dalam keluarganya. Keluarganya adalah keluarga yang kalau bahasa dulu, yang saya waktu SMA itu ada satu kata, saya yang sekarang udah jarang mendengarkan kata ini. Amburadul, itu lagunya Ruth Sahanaya itu, yang booming hari itu. Dia punya keluarga yang amburadul, keluarga yang gak ada yang bisa dibanggakan. Satu suami dengan 4 istri dalam satu rumah. Saudara bisa membayangkan kan? Perebutan cinta, perebutan perhatian, perebutan semuanya lah itu ada di dalam satu rumah. Untung dulu pakai tenda. Coba kalau dalam satu rumah. Wih, itu akan perang Baratayuda itu di situ. Tetapi apakah rancangan Tuhan berhenti di situ? Enggak. Apakah Tuhan berhenti dan katakan, ya wes lah Yusuf wes uripmu kono ya jadilah seperti rusak ya rusak lah. Enggak. Rancangan Tuhan tidak pernah berubah. Apapun kondisi saudara, dimanapun saudara berada, saudara sedang mengalami apa hari-hari ini, rancangan Tuhan tidak pernah berubah. Campur tangan Tuhan yang ajaib telah mengangkat Mordekai, telah mengangkat Esther, telah mengangkat Daniel, dan telah mengangkat Yusuf. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sama dengan yang kita sembah, yang percaya katakan amin. Dia adalah Tuhan yang memegang jalan hidup setiap kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah habis akal atau kehilangan cara untuk menolong kita. Percayalah, Dia Tuhan yang akan terus memegang kendali. Dia akan buat semua rancangan yang luar biasa. Dia akan bikin skenario apapun sampai rancangannya jadi. Sampai nubuatan yang dia pernah sampaikan jadi. Sampai saudara menjadi pemenang, saudara menjadi pahlawan, bahkan saudara menjadi pangeran. Pertanyaannya, lalu bagaimana rahasianya untuk kita menjadi pemenang di tanah pembuangan? Saudaraku, saya akan tutup dengan 3 hal ini. Alih-alih saudara merenungi nasib, alih-alih saudara bersedih dan saudara benci terhadap diri sendiri. Kenapa aku mesti dilahirkan di keluarga ini yang tidak punya duit? Kenapa aku mesti dilahirkan keluarga ini yang selalu
bercekcok. Kenapa aku mesti dilahirkan di keluarga ini yang selalu dibeda-bedakan? Berhenti saudaraku. Yusuf juga ngalami. Tetapi keputusan Yusuf itulah yang menjadikannya berbeda. Keputusan itu ada di dalam hidup saudara. Dan itu yang saudara mesti putuskan. Iya kan? Kalau saudara nggak putuskan, ya saudara akan merenungi nasib. Ya kan? Saudara akan katakan, ya memang lahir di keluarga seperti ini. Keluarga yang di tengah-tengah pandemi akhirnya jadi hancur-hancuran. Berhenti. Mari kita belajar dari orang-orang yang hidup di dalam pembuangan tetapi keluar sebagai pahlawan, sebagai pemenang, bahkan sebagai pangeran. Yang pertama adalah orang-orang ini ternyata rahasianya disertai Tuhan. Jadi ada sebuah pola yang ajaib dan polanya sama. Jadi buat sahabat, buat teman, dimanapun engkau berada, polanya sama friend. Kita bisa keluar sebagai pemenang, kita bisa keluar sebagai pahlawan, kita bisa keluar sebagai pangeran. Kalau kita lakukan ini, kita mesti disertai Tuhan. Ester 4 ayat 14 dan 16. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Lalu respon itu perkataan dari Mordekai. Respon dari Esther, pergilah. Ini salah satu pernyataan iman, pernyataan heroik dari seorang perempuan yang bernama Esther. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Hebat ya. Ini pernyataan yang luar biasa, saudara. Ada tuh sejarah Alkitab yang dia menuliskan perkataan orang-orang yang begitu ajaib. Salah satunya adalah Esther ini. Dia cari Tuhan. Dia katakan, udahlah, mari kita puasa. 3 hari 3 malam, aku dan dayang-dayangku pun. Saudaraku, dia menempel hidupnya supaya hidupnya disertai oleh Tuhan. Daniel 6 ayat 13. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda. Diulang lagi. Walaupun dia dari buangan, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Dia tahu bahwa hidupnya sebagai buangan. Karena dia buangan, dia tidak meninggalkan perjanjian dengan Tuhannya. Dengan cara apa? Dengan cara dia berdoa. Tetaplah berdoa. Itu ayat hafalan. Ayat hafalan berikutnya, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Tadi pagi Joel tanya sama saya, kita kok tidak menghafalkan ayat? Saya tadi kasih, tapi tiba-tiba waktu Bu Indah sampaikan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, saya tahu minggu yang lalu kita menghafalkan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Nah, lanjutannya adalah mengucap syukur. Saya mendorong setiap saudara untuk apa? Untuk baca Alkitab, hafalkan ayat. Saudaraku Daniel tuh tetap 3 kali. Kalau saudara merasa bahwa hari-hari ini hari-hari yang berat, jangan dugem. Jangan merenungi nasib, drakoran, TikTok sepanjang waktu. Cari Tuhan. Carinya cari hantu, ujungnya beda. Satunya neraka, satunya surga kok dicari. Apa yang saudara bisa dapatkan dari drakor? Dracula bisa, saudaraku. Enggak ada kok. Cuman cinta murahan. Ya kan? Lalu rayuan-rayuan gombal. Gombal itu apa? Gombal itu kan lap yang buat ngelap kotoran. Ya.
Saudara renungkan itu, andai kan ada pria yang merayu aku, wah rendah banget saudaraku. Hidupmu itu dibayar lunas dengan darah Yesus. Perempuan-perempuan, jangan turunkan hargamu serendah kain gombal. Hargamu terlalu mahal. Darah men, darah. Darah Yesus yang bayar engkau lunas. Jangan pernah lalu gadaikan tubuhmu. Untuk apa? Untuk dapat duit. Rendah sekali. Masakan Tuhan tidak bisa buat mujizat dari hari ini. Dia Allah yang hidup. Allah yang hidup yang saya layani. Kata Elia. Apapun yang aku katakan tidak akan pernah ada hujan. Dan tidak akan ada hujan. 3 tahun 6 bulan. Kita punya Tuhan yang ajaib. Jangan drakoran. Jangan YouTube-an yang gak jelas. Kecuali saudara bikin konten. Kecuali saudara serius. Jangan buang kuota. Mahal saudara buang kuota itu. Bahkan aku gak bayar. Bapakmu itu yang bayar. Mamamu itu yang bayar. Dan itu bayar pakai uang. Bukan pakai daun. Loh saudaraku, saudara cari uang 1.000 aja susah loh. Iya kan? Jangan buang. Jangan buang. Percuma. Cari Tuhan. Daniel tahu bahwa dia hidup di masa yang sulit. Justru karena kita hidup di masa yang sulit, cari Tuhan. Kalau perlu puasa-puasa, sampai hari ini saya tetap masih puasa. Saudara tahu masa sulit. Saudara tahu kiriman dipotong. Tidak ada sacrifice. Kekristenan tanpa sacrifice ujungnya kematian. Karena kekristenan dilahirkan dengan sacrifice. Pengorbanan, kekristenan, buang sacrifice atau korban dari kekristenan. Maka tidak akan ada salib dan saudara dan saya akan ada di neraka. Itu aja. DNA dari kekristenan itu sacrifice. Sacrifice dong. Atur jadwal makan saudara. Kalau memang dipotong. Kalau perlu puasa-puasa. Hari itu saya kekurangan uang waktu saya kuliah. Saya kan gak berani minta kakak saya. Kiriman saya lumayan besar. Tapi hari itu saya minta. Tuhan izinkan saya mengalami kesulitan uang bulan ini. Dan hari itu saya mengalami kesulitan uang. Saya mau cerita, saya dikasih makan sama mbak pembantu saya. Saya kontrakan tapi saya punya mbak yang tiap pagi datang. Mas Budi saya mau kasih ini pisang. Saya mau tahu aja ya, saya ini gak bisa makan. Lalu sorenya kita ada doa di Wisma Immanuel waktu itu. Doa lalu saya diajak, saya lupa yang ngajak siapa, ada yang ulang tahun. Budi ikut yuk, ngapain? Makan, di mana? KFC. Makan di KFC, orang no duit iki. Membayar apa? Udah ikut aja. Enggak, ikut aja, aku butuh motormu untuk boncengin 1 orang. Saya traktir, semuanya ditraktir sama dia. Dan hari itu, Tuhan pelihara. Saudaraku, ayo belajar sacrifice. Di tengah-tengah saudara mengalami masa-masa yang sukar, justru jangan nggak karu-karuan, atur uang saudara. Ya kan, atur pengeluaran saudara. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia, disertai Tuhan. Saudaraku, polanya sama. Ayo kejar Tuhan, ayo tempel Tuhan, ayo paksa daging saudara. Bangun lebih pagi. Untuk apa? Untuk cari Tuhan. Gak bisa bangun, bikin waker 10. Mulai dari jam 5, nanti lihat bangunnya jam berapa. Loh saya bikin waker 4 kok. Jam 5, 5:15, 5:30, maksimal jam 6 saya harus bangun.
itu berarti kebangetan. Saudaraku, saya punya dan suaranya keras. Suaranya keras, supaya apa? Supaya saya bangun. Bangun, saudara. Yang kedua, saya akan cepat. Yang kedua adalah kekuatan karakter Kristus. Saya sebut karakter Kristus karena Pastor EL dia sampaikan tentang tipologi Kristus di setiap pahlawan-pahlawan iman. Ester 10 ayat yang kedua dan 3. Saya akan bacakan ayat yang ketiga saja. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasweros dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Ini karakter utama, saudara. Saudara, jangan izinkan, ini masa-masa kan masa-masa yang tidak mudah. Sebenarnya masa-masa yang tidak mudah ini kesempatan untuk karakter kita diproses. Karakter itu dididiknya di mana? Di dalam universitas tutup mulut, pukulan-pukulan berat dan universitas kesulitan. Itulah karakter. Dibentuknya di situ. Karakter itu tidak pernah dibentuk di istana raja. Enggak ada karakter di sana. Yang ada adalah di universitas tutup mulut, jurusan pukulan-pukulan berat, fakultas pengampunan. Nah, itulah karakter di situ itu. Ini karakter. Mordekai bisa menjadi pemenang, menjadi orang kedua itu karena dia punya karakter bagus. Daniel 6 ayat yang ketiga. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Spirit of excellence itu karakter. Apapun yang dipercayakan di tangan kita, lakukan dengan baik, lakukan dengan excellent. Studi, ya kan? Saya kemarin kontak sama salah satu dosen Atmajaya. Ibu, saya mau tanya, mahasiswa baru bagaimana semester ini? Enggak kuliah, Pak. Lalu untuk ospeknya, ospek online, Pak, 6 bulan. Berarti sampai akhir tahun, Bu? Iya, ada di kampung halaman semua. Saudaraku, semua, rata-rata semua kampus seperti itu. Jadi sebenarnya ini kesempatan buat saudara dan saya. Semua orang kan lagi online. Sepertinya online itu kan udahlah, mau kumpul tugas gak kumpul tugas gampang lah. Saudara, ini waktunya mengejar ketertinggalan. Ayo belajar lebih rajin seperti Daniel. Punyai roh yang excellent seperti Daniel. Kerjakan yang luar biasa. Kalau perlu lembur-lembur, kerjakan. Sehingga studi saudara itu ada di puncak. Sehingga studi saudara itu akan ada di nomor yang paling atas. Kenapa? Karena kita rajin. Jadian 39 ayat 8 sampai 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa-apa yang ada dalam rumah ini dan telah menyerahkannya segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tidak ada yang dapat diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Ini tante Potifar itu enggak tahu bahwa dia istrinya Potifar. Ini kan kalau menurut ayat ini ya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudaraku, itu kan luar biasa. Ya kan? Karakter itu. Justru di hari-hari ini jangan getol dengan jatuh di dalam dosa. Sangkali diri. Ya, saudara bisa membayangkan orang buangan, lalu tiba-tiba Yusuf tidur dengan tante Potifar. Dia tidak akan pernah menjadi pangeran. Gambaran Yusuf itulah gambaran Kristus sendiri seperti yang disampaikan EL. Blameless-nya itu betul-betul seperti Kristus. Tanpa cacat. Saudara baca tuh. Ya, saudara baca tuh. Blameless betul. Ya kan. Bersih betul hidupnya. Mari kita bangun karakter. Yang kedua itu karakter, ada satu lagi yang menarik. Nehemia 7 ayat 2.
Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng. Karena apa? Dicatat tuh. Karena dia seorang yang dapat dipercaya dan takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Luar biasa. Lu kalau ini dicatat ini berarti pola, saudaraku. Polanya sama dan polanya berulang. Adopsi saja ini di dalam hidup kita, maka hidup kita akan luar biasa. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau kita rahasia menjadi pemenang di tanah pembuangan adalah yang ketiga, punya belas kasihan bagi banyak orang. Matius 14 ayat 14, saya suka dengan ayat ini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudaraku boleh cek di dalam Injil. Kalau Yesus sudah tergerak oleh belas kasihan, keajaiban pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Ini yang menggerakkan. Kalau kita baca perikopnya, ini sebenarnya kisah bagaimana Yohanes dipenggal. Setelah itu dia mengasingkan diri. Dia ngerasa masa yang gak enak. Masa yang sedih, susah. Kenapa? Koleganya, teman kecilnya, teman yang dekat dengan dia dibunuh. Dia mau udahlah, gak usah dulu lah bikin mujizat. Tapi hari itu pada waktu dia lihat orang banyak, bapaknya gerakkan dia dengan belas kasihan. Saudara mau keluar menjadi seorang pemenang, menjadi pahlawan, punya belas kasihan buat banyak orang. Ester 10 ayat yang ketiga. Ester 10 ayat yang ketiga. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasweros, ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Hatinya itu loh yang berbeda buat banyak orang. Daniel 9. Saya tadi pagi tanya, kalau Daniel gak ada dong Tuhan, siapa bilang? Lihat tuh Daniel 9. Dan betul, pada tahun pertama pemerintahan Darius, Raja Ahasweros dari keturunan orang Media yang menjadi raja atas kerajaan orang Kastim. Pada tahun pertama kerajaan itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu apa? Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Dia doakan buat bangsanya. Belas kasihan itulah yang menggerakkan. Jangan pernah berhenti layani jiwa-jiwa, saudaraku. Komsel tidak boleh libur. Wong Yesus sampai hari ini tiap hari tidak libur komselnya. Dia tidak pernah libur. Kontak dengan WhatsApp. Kak, saya nggak bisa Zoom. Pakai WhatsApp call, video call bisa. Tiap hari kontak. Ya, kontak dengan anak-anak binaan kita. Jalin hubungan. Biar hati kita tetap melting saat kita ketemu dengan jiwa-jiwa. Beberapa hari yang lalu saya dikontak sama teman alumni yang titip anaknya yang kemarin masuk di dalam grup staff. Dia ngomong, Kak, siapa yang pergi ke rumah sakit? Namanya Ruth. Saya gak berani balas, saudaraku. Sebentar ya. Siapa ya? Karena kita gak boleh ke rumah sakit. Ternyata hari berikutnya ada Kak Evi yang masukkan di grup. Oh alah, Dokter Ruth. Saya ngomong, nih. Ini Dokter Ruth, anak jemaat yang dia bekerja di sana. Dia doakan, saudaraku, ini kesempatan untuk belas kasihan itu tetap ada di dalam hati saudara. Jangan beku, urusi jiwa-jiwa kembali.
Mungkin kita ada di masa-masa yang tidak mudah. Tetapi percaya bahwa pada waktu hati kita bersinggungan dengan jiwa-jiwa, Tuhan tidak pernah tahan. Kemarin pada waktu saya antarin sembako daerah Gudean, saya di video call oleh seorang sahabat, Bapak Gembala dari sebuah gereja yang menjadi mitra, yang menjadi partner, yang menjadi sahabat di Ambon. Salah satu saya sebut di keluarga kami, orang ini adalah orang damai, atau kalau di dalam Alkitab kan ada, sehingga kita bisa masuk ke Ambon dengan kuat. Namanya Kobun. Dan dia sakit, saudaraku. Nah, Bapak Gembala ini dia berangkat ke Surabaya untuk besuk. Lalu dia telepon, karena saya lagi nyetir, saya belum bisa buka. Lalu pada waktu saya berhenti, saya balesin, Bapak gimana? Dia bilang, Mas, saya ada di kamar. Doakan ya. Ya, suruh saya doakan, saya panggil namanya. Saya panggil dan dia melihat. Tiba-tiba Tuhan bicara banyak. Lalu Tuhan kasih lagu-lagu yang nanti kita akan nyanyikan. Itu lagu-lagu yang luar biasa yang di minggu ini menguatkan. Saya kasih. Saudaraku, jangan lelah layani jiwa-jiwa. Buat para pemimpin area. Mungkin kita urusan kita di pekerjaan, di apapun kita mungkin udah banyak. Tetapi sentuhlah jiwa-jiwa. Itu menjadi kunci yang ajaib. Saya akan tutup dengan satu ayat. Kejadian 45 ayat 7-8. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Hatinya itu loh buat orang. Jadi bukankah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Itu yang menyebabkan dia tidak pernah marah dengan Tuhan. Itu yang menyebabkan Yusuf menjadi pangeran bagi Allahnya. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Kapan terakhir engkau mendoakan anak-anak rohanimu? Ini waktunya, biar hati ini lembut kembali. Saya ajak semuanya tutup mata, taruh Alkitab saudara dimanapun saudara berada. Engkau bisa bangkit berdiri, mari kita nyanyikan pujian ini. Biar hati Yesus itu ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Dan kita bisa berbuah.